Halo teman-teman UMKM, apa kabarnya? Kembali lagi di channel ini dan masih setia dengan topik-topik seputar UMKM dan perkreditan. Nah, di video kali ini saya akan share bagaimana pemula untuk bisa apply kartu kredit. Nah, video ini ditujukan buat kalian pemula yang belum pernah sama sekali apply kartu kredit atau bagi kalian yang pernah apply kartu kredit namun di reject, bahkan selalu di reject. Nah, di video ini khusus akan membahas bagaimana kita apply kartu kredit, bank mana saja yang harus kita apply di awal-awal supaya lebih besar kemungkinan ACC-nya, atau bagaimana tips dan triknya supaya kemungkinan di ACC itu lebih besar. Nah, buat kalian yang tertarik dengan topik ini, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita akan mulai saja untuk topik kali ini. Nah, untuk memilih kartu kredit atau apply kartu kredit, pastikan kalian jeli dalam memilih kartu kreditnya atau perbankannya. Karena ada perbankan yang cukup selektif dalam memilih calon nasabahnya. Contohnya HSBC atau BCA. Itu menurut saya pribadi ya, itu agak susah untuk apply bagi pemula. Karena syaratnya agak cukup rumit. Nah, saran saya kalian pilih perbankan yang lebih soft dalam menjaring nasabah pertama kalinya. Contohnya ada Bank Mega, DBS, kemudian kalau di atasnya sedikit itu ada Mandiri, BRI. Namun saya sarankan kalian pilih DBS atau Bank Mega. Itu lebih oke ya. Lebih mudah untuk kita apply pertama kali. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sampelkan dengan Bank Mega. Nah, teman-teman lihat, kita langsung saja masuk ke situsnya Bank Mega, yaitu yang ini ya. bankmega.com/id/personal/kartu kredit. Nah, ini websitenya Bank Mega. Nah, banyak keuntungan yang ada di Bank Mega. Ada diskon banyak yang ada di CT Corp. Cuman saya memang jarang banget ya untuk melihat promo-promo, karena saya takutnya jadi konsumer. Ya, selalu berbelanja karena ada promo. Itu mengingkari niat saya bikin kartu kredit. Nah, ada berbagai keuntungan teman-teman yang bisa dilihat sini. Yang pertama adalah gratis biaya 1 tahun. Kemudian akses airport lounge atau diskon hingga 50% di CT Corp. Kemudian nilai tukar kompetitif. Menurut saya ini nggak terlalu penting. Yang terpenting adalah gratis biaya iuran 1 tahun pertama. Karena di kartu kredit itu ada yang namanya iuran tahunan. Dan itu sifatnya prabayar. Artinya kita bayar dulu baru menggunakan. Besarnya itu relatif berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kalau di Bank Mega sendiri, kita gratis biaya 1 tahun. Artinya ketika kartu datang, maka kita bisa langsung aktifkan tanpa terkena iuran tahunan. Nanti di tahun kedua baru kita akan bayar untuk iuran tahunan. Oke, kita lanjut. Kemudian ini promo-promo nggak terlalu penting. Nah, ini yang penting di Bank Mega itu banyak sekali pilihan kartu kreditnya. Kalau yang semakin ke kanan ini, menurut saya ini hanya perbedaan rekanan saja ya. Misalnya ini Mega Metrocard sama Megacard, Transmart Megacard. Ini bedanya nih, keuntungannya cicilan 0% di Metro. Kalau yang di sini itu cicilan 0% di Transmart. Hanya beda itu saja sih. Menurut saya yang lainnya fiturnya sama. Nah, kalau yang semakin ke kiri ini kasta sih, karena Mega Gold dan Mega Platinum itu limitnya berbeda dan persyaratannya pasti berbeda. Apalagi yang Mega First Infinite ini juga agak berbeda. Nah, untuk pertama kali teman-teman saya sarankan pilih Mega Gold Card atau Mega Metro Card atau Transmart Mega Card. Jangan khawatir, ini digunakan bisa dimanapun, nggak perlu ke Transmart atau ke Mega Metro. Jadi pilihlah di antara ini, Transmart Mega Card, Mega Metro Card atau Mega Gold Card. Nah, persyaratannya apa saja? Karena ini penting berkaitan dengan tips-tips yang wajib kalian kerjakan waktu apply pertama kali. Kita langsung klik aja salah satu ya, Transmart Mega Card. Nah, di halaman depan langsung ada tertulis minimum penghasilan 3 juta. Ini penghasilan ya, bukan gaji. Artinya begini, misalnya kita itu berada di daerah Yogyakarta atau di Solo, itu kan memang UMR-nya memang ada yang 2 juta ya. Jadi belum memenuhi penghasilan. Tapi sebenarnya bukan itu yang dilihat. Karena kadang-kadang misalnya gini, kita kerja gaji UMR tapi sorenya kita Gojek atau Grab.
GrabCar, GrabFood gitu. Kan berarti pendapatan kita, penghasilan kita lebih dari 3 juta. Jadi buat kalian yang bergaji UMR kurang dari 3 juta, jangan jangan mundur karena persyaratan ini, karena ini penghasilan bukan gaji. Oke, kemudian iuran tahunan. Ini teman-teman wajib perhatikan, 450.000 untuk basic. Kemudian itu yang klasik ya, kalau yang platinum itu 500.000. Ini perbedaannya limit sih, hanya perbedaan limit saja. Kemudian kalau suplemen itu untuk kartu tambahan, saya rasa nggak penting ya, kartu tambahan karena limitnya juga sama. Oke ya, jadi perlu diperhatikan bahwa kartu kredit Transmart Megacard ini minimum penghasilannya 3 juta, kemudian iuran tahunannya 450.000, dibayar dimulai di tahun kedua. Kalau yang platinum 500.000. Nah, ini perlu kita ketahui juga jenis biaya. Biaya pembelanjaan itu 1,75% per bulan atau 21% per tahun. Ini syarat reguler dari kartu kredit, karena hampir semua kartu kredit pasti ikut ini. Kalau lebih pun sedikit, kurang dikit. Nggak mungkin sampai 3%, karena 3% itu berarti dia pay later. Nah, jadi ini perbedaannya dengan pay later. Bunganya yang jauh lebih murah. Kemudian pembayaran minimumnya 5%, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu menggunakan 1 juta, itu pembayaran minimalnya itu cuma 50.000. Artinya begitu kalian bayar 50.000 sudah nggak bakal ditelepon-telepon atau dikejar-kejar debt collector. Cuma nanti bunganya akan lebih gede ya. Kemudian biaya keterlambatan pembayaran itu 1% dari jumlah tagihan dan maksimal 100. Jadi misalnya jatuh tempo kalian melewati itu, kalian nanti akan kena 1%. 1% ya. Misalnya tadi 1 juta, 1%-nya berapa? Cuman 10.000. Ya nggak terlalu gede lah. Oke, kemudian biaya penerbitan billing statement ini bisa dibaca-baca saja. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini teman-teman. Nih. Syarat aplikasi kartu kredit Bank Mega. Teman-teman bisa lihat kita fokus pada Transmart Megacard. Minimum penghasilan 5 juta per bulan. Ini agak berbeda dengan informasi di awal ya, tapi enggak apa-apa. Tapi yang pasti adalah bahwa ini penghasilan bukan gaji. Artinya kalau kita wira swasta ya kita nggak perlu slip gaji kecuali kalau kita karyawan. Jadi kalau kita maju sebagai karyawan atau wira swasta ya tergantung. Kalau kita adalah wira swasta yang sekaligus adalah karyawan, maka kita bisa pilih nanti mana yang lebih mudah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tulisan karyawan, wira swasta, profesional, ibu rumah tangga. Kita nggak bisa fokus pada karyawan dan wira swasta ya teman-teman ya. Fotokopi KTP sudah pasti wajib. Kemudian slip gaji. Nah, ini slip gaji bulan terakhir. Ini buat yang karyawan. Kalau kalian pengusaha atau wira swasta nggak perlu. Surat keterangan kerja asli itu buat karyawan. Kemudian fotokopi rekening 3 bulan terakhir itu untuk si wira swasta. Nah, teman-teman, ini tipsnya penting banget ini. Jadi kalau kalian bikin kartu kredit, kalian wajib menjaga transaksi kalian selama 3 bulan terakhir. Kadang-kadang yang merasa, wah susah, wah ini merepotkan. Sebenarnya tidak, teman-teman. Artinya apa? Kalian investasi waktu di 3 bulan. Jadi kalau selama ini kalian itu jarang menyimpan uang di bank, sebaiknya uang pendapatan pekerjaan kalian itu, atau bisnis kalian, usaha kalian itu langsung dimasukkan ke bank, supaya ada transaksinya. Ini penting dan ini yang bikin gagal. Nah, misalnya kalian usaha pecel lele, omset sehari misalnya 1 juta. Nah, selama 3 hari atau 4 hari, kalian masukkan dulu ke bank, teman-teman. Ini penting ya. Ini penting supaya apa? Supaya bank tahu alur kas kalian. Ini penting banget. Nah, jadi paling tidak 3-4 hari sekali masukkan uang pendapatan kalian. Kemudian nanti kalau kalian mau belanja baru kalian tarik nggak apa-apa. Tarik nggak apa-apa, nanti kalian 3-4 hari sekali masukkan lagi. Nah, itu kan jadi satu mutasi rekening koran yang bagus. Artinya bank bisa melihat, oh pergerakan usahanya seperti ini. Nah,
Bagaimana cara bank membacanya? Gini, kalau kalian itu maju sebagai misalnya pecel lele, oh ternyata 3 hari dia masukkan 3 juta. Berarti bank akan membaca pendapatan kotor kalian itu 1 juta. Kalau 1 juta berarti berapa keuntungannya? Taruhlah kalau misalnya untuk makanan itu misalnya 40%, berarti kalian terdeteksi pendapatannya 40%, yaitu 400.000. Kalau 1 bulan berapa? Berarti sudah 12 juta, bos. Gitu. Nah, itu kalian jaga selama 3 bulan. Kalian jaga selama 3 bulan sehingga apa? Bisa dapat mutasi rekening koran yang bagus. Kalau lebih baiknya sih 4 bulan ya. 4 bulan itu lebih aman. Kalian jaga selama 4 bulan. Nah, nanti setelah 4 bulan kalian bisa apply untuk masuk ke kartu kredit ini. Karena apa? Ini investasi. Karena begitu kalian dapat kartu kredit pertama kali, maka kalian akan lebih mudah untuk mendapatkan kartu kredit yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalian lihat deh, rata-rata orang yang sudah punya kartu kredit itu punya beberapa koleksi kartu kredit. Karena apa? Lebih gampang. Nah, buat kalian karyawan, kalian minta ke bos kalian. Nah, ini masalahnya teman-teman. Kadang-kadang kalau kita kerja di perusahaan yang individu atau bukan perusahaan yang besar gitu misalnya, kita susah untuk mendapatkan surat keterangan kerja dan slip gaji karena boro-boro slip gaji. Gajinya hanya uang yang ditransfer atau yang dikasihkan cash, nggak ada slip gaji segala. Nah, makanya kalian minta untuk bos bikinkan, atau kalian bikin slip gaji kemudian diketahui oleh bos. Ngerti maksud saya ya? Nah, dari situ kalian bisa lampirkan slip gaji itu. Karena slip gaji itu kalau perusahaan yang nggak besar banget itu nggak dapat. Teman saya itu ada warung Padang, itu karyawan itu ada lebih dari 50 orang, itu nggak ada slip gaji. Ya sudah, pembayarnya ya hanya hand to hand atau transfer. Nah, untuk NPWP ini hanya untuk pengajuan kredit limit di atas 50 juta. Saran saya jangan minta di atas 50 juta. Yang kecil dulu, supaya lebih mudah. Oke teman-teman, ya itu saja dari saya. Tips dan trik untuk kita apply kartu kredit pertama kali. Ya, buat kalian yang kemarin di reject, cobalah dilihat video saya, apa yang kurang dari saya. Mungkin kalian belum menyiapkan slip gaji dengan benar, kemudian tambahan penghasilan belum cukup, belum sesuai. Kemudian mutasi rekening koran belum disiapkan, nah itu mulai diperbaiki datanya. Kalau itu diikuti, insya Allah nanti 90% akan di ACC. Ya, dan ini bisa jadi pegangan kalian buat jaga-jaga kalau kita butuh dana taktis atau buat kolaan di marketplace. Terima kasih sudah menikmati video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Ciao.